Namaku Andi, pria sederhana asal Cirebon yang mengadu nasib ke Arab Saudi sebagai pekerja bangunan. Sejak kecil aku tahu hidupku tak akan mudah, tapi aku tak pernah menyangka bahwa nasibku akan berubah begitu drastis. Di negeri gurun ini, aku cuma kuli biasa. Setiap hari kerja dari pagi sampai malam, dibayar secukupnya untuk makan dan tempat tinggal seadanya. Tapi semua itu berubah sejak aku bekerja di proyek milik Sheikh Khalid, salah satu orang paling berpengaruh di Riyadh. Awalnya aku hanya mandor di proyek pembangunan rumahnya yang megah. Namun karena sering diminta bantu pengawasan, aku beberapa kali harus ke rumah pribadinya. Disitulah pertama kali aku melihat dua wanita Arab yang langsung membuat jantungku berdebar. Zulaikha dan Zainab, dua putri Sheikh Khalid yang terkenal kecantikannya. Zulaikha adalah kakaknya. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut. Sementara Zainab lebih ceria dan ekspresif. Awalnya mereka hanya menyapaku sopan setiap aku datang. Tapi lama-kelamaan mereka mulai memperhatikanku lebih dari sekadar tamu. Zainab sering membawakan teh dan roti kurma untukku. Sementara Zulaikha kadang mengajakku bicara soal Indonesia. Mereka bilang mereka penasaran karena aku satu-satunya pekerja yang dipanggil langsung ayah mereka ke rumah. Tentu saja aku bingung. Aku ini siapa? Hanya pria kampung yang bahkan tak tamat kuliah. Tapi perhatian mereka semakin jelas. Tatapan mata, senyuman hangat, dan kadang pujian kecil tentang sikapku yang mereka anggap berbeda dari pria-pria Arab yang selama ini mereka kenal. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tatapan Zainab saat aku menjawab pertanyaannya, atau cara Zulaikha diam-diam memperhatikan gerak-geriku, membuatku tak bisa tidur di malam hari. Aku berusaha mengusir pikiran itu, meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya imajinasiku. Tapi hatiku tahu, ini bukan sekadar angan-angan. Puncaknya, suatu malam aku dipanggil ke ruang tamu khusus. Di sana hanya ada Sheikh Khalid. Wajahnya serius tapi tenang. Ia menyuruhku duduk, lalu berkata pelan, "Andi, aku ingin bicara soal hal penting. Anak-anakku, mereka ingin kau menjadi bagian dari keluarga ini." Aku terpaku. Kupikir aku salah dengar. Tapi lalu ia menambahkan, "Bukan hanya satu, Andi, keduanya. Zulaikha dan Zainab." Dunia seolah berhenti berputar. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Ini nyata? Dua wanita yang selama ini hanya bisa aku kagumi dari jauh, kini diminta untuk kunikahi? Aku mencoba berbicara, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutku. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap wajah Sheikh Khalid dengan penuh tanya. Seakan memohon penjelasan lebih lanjut tentang keputusan yang sulit dipercaya ini. Aku masih terduduk kaku di hadapan Sheikh Khalid. Suaraku tercekat, lidahku keluh. Tawaran untuk menikahi bukan hanya satu, tapi dua putrinya sekaligus. Ini terlalu luar biasa untuk sekadar disebut kejutan. Bahkan dalam mimpi paling liar pun, aku tak pernah membayangkan hal seperti ini. "Maaf, Sheikh. Maksud Anda, saya menikah dengan dua putri Anda." "Sekaligus?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia mengangguk perlahan. "Zulaikha dan Zainab sama-sama menyukaimu, Andi. Aku tidak bisa memilihkan satu di antara mereka, karena keduanya memilihmu. Dan dalam budaya kami, itu bukan hal yang mustahil. Tapi keputusan tetap di tanganmu." Aku menunduk. Jantungku berdetak sangat cepat. Di satu sisi, aku merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Tapi di sisi lain, aku tahu hidup bukan sekadar cinta dan keberuntungan. Ada tanggung jawab, ada perasaan yang tak bisa disatukan begitu saja. Bagaimana bisa aku membagi hatiku untuk dua wanita sekaligus? 3 hari setelah pertemuan itu, aku diundang makan malam bersama keluarga Sheikh Khalid. Duduk di meja panjang bersama mereka adalah pengalaman yang terasa seperti mimpi. Zulaikha mengenakan abaya biru gelap, elegan, dan tenang. Sementara Zainab tampil lebih cerah dengan gamis krem dan senyum ceria yang tak pernah pudar. Selama makan malam, kami bertukar cerita. Zulaikha bercerita tentang minatnya pada budaya Indonesia. Ternyata ia sering membaca literatur Islam dari Nusantara. Sementara Zainab tak berhenti bertanya tentang makanan khas, tempat wisata, dan bahkan film-film Indonesia yang pernah kutonton. Mereka tampak begitu alami,
begitu nyaman denganku, sampai akhirnya Zainab berkata dengan suara pelan namun jelas, "Andi, kau tahu kan kami tidak sedang main-main. Kami ingin kau menjadi suami kami." Bersama aku nyaris menjatuhkan sendok. Tak lama kemudian, Zulaikha menatapku dalam-dalam dan berkata, "Kami tidak akan cemburu. Kami sudah saling bicara. Kami ingin mencintaimu bersama." Hatiku bergemuruh. Dua wanita cantik, cerdas, dan tulus. Memilihku, seorang pria biasa yang tak punya gelar, harta, atau darah bangsawan. Rasanya tidak masuk akal, tapi saat ku tatap mata mereka satu persatu, aku tak menemukan kebohongan. Yang kutemukan adalah ketulusan, kehangatan, dan sebuah keyakinan bahwa mereka benar-benar siap dengan keputusan ini. Malam itu aku berjalan sendirian di taman belakang rumah Syekh Khalid. Angin gurun berembus pelan, langit riat bertabur bintang. Aku tahu, jika aku menerima tawaran ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi kalau aku menolaknya, mungkinkah aku sanggup menatap mata mereka lagi? Pilihan ini bukan sekadar soal cinta, ini tentang keberanian. Dan aku harus memilih dengan hati-hati, karena keputusan ini akan mengubah segalanya. Seminggu setelah makan malam itu, aku menerima pesan singkat dari Syekh Khalid. Isinya padat dan serius. "Persiapkan dirimu, kami akan melangsungkan akad, segera." Hatiku seperti berhenti berdetak. Rasanya terlalu cepat, terlalu nyata. Aku hampir tak percaya bahwa pernikahan ini benar-benar akan terjadi. Hari itu, aku dibawa ke ruang tamu keluarga. Ruangan penuh dengan nuansa emas dan pernak-pernik Arab klasik. Zulaikha dan Zainab tidak terlihat, hanya Syekh Khalid dan seorang qadhi yang akan memimpin prosesi. Akad ini tidak digelar megah, katanya karena alasan privasi. Hanya keluarga dekat dan 2 saksi dari pihak luar yang hadir. "Bismillah," ucap Syekh Khalid, lalu menoleh padaku. "Apakah kamu siap, Andi?" Aku mengangguk, walau di dalam dada masih bergemuruh keraguan dan haru. Qadhi mulai membacakan ijab kabul dalam bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan untukku. Aku diminta mengucap kalimat sederhana itu 2 kali. 1 untuk Zulaikha, 1 lagi untuk Zainab. Tanganku dingin, tapi saat aku mengucap, saya terima nikahnya Zulaikha binti Khalid. Suara itu keluar lebih tegas dari dugaanku. Dan ketika kalimat kedua mengudara, saya terima nikahnya Zainab binti Khalid. Aku tahu, tidak ada jalan kembali. Setelah akad selesai, Syekh Khalid menepuk bahuku dan berbisik, "Sekarang kau adalah bagian dari keluarga kami. Lindungi mereka, cintai mereka, dan jadilah pemimpin yang adil." Malamnya, Zulaikha dan Zainab mendatangiku satu persatu. Tak ada pesta besar, tak ada pelaminan, hanya momen hening penuh makna. Zulaikha datang lebih dulu, mengenakan jubah putih dan kerudung tipis. Ia memegang tanganku dan berkata pelan, "Aku tidak butuh kemewahan, Andi. Aku hanya ingin hati yang jujur dan perlindungan dari seorang suami." Lalu Zainab menyusul. Ia tampak lebih gugup, namun tersenyum lebar. "Aku tahu ini aneh buatmu, tapi aku bahagia. Akhirnya kita bisa bersama tanpa batas." Kupandangi keduanya bergantian. Ada cinta yang berbeda di mata mereka. Zulaikha dengan kedewasaannya, dan Zainab dengan gairah mudanya. Aku tahu perjalananku baru dimulai. Pernikahan ini bukan akhir cerita, tapi awal dari lembaran yang sama sekali baru, dan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Saat malam semakin larut, aku menatap langit dari balkon kamar yang kini jadi milikku dan milik mereka. Dalam hati aku berdoa, semoga aku bisa berlaku adil. Semoga aku mampu menjaga 2 hati yang kini telah kuserahkan seluruh hidupku untuk mereka. Pernikahan kami masih dirahasiakan dari publik, hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa aku telah sah menjadi suami dari 2 wanita Arab sekaligus. Hari-hari awal pernikahan terasa seperti mimpi. Zulaikha sangat lembut dan penuh perhatian. Ia suka menyiapkan teh hangat setiap pagi, menyapa dengan senyum tenang yang menyejukkan hati. Sedangkan Zainab lebih ceria dan spontan. Ia suka memelukku tiba-tiba, bercerita tentang apa saja dengan penuh semangat. Tapi kenyataan mulai mengguncang. Ternyata tinggal seatap dengan 2 istri bukan perkara mudah, meskipun keduanya saling menyayangi.
Ada kecanggungan yang sulit dijelaskan. Bahkan saat makan malam, ketika aku lebih banyak bicara dengan Zainab, aku bisa melihat sorot mata Zulaikha yang mendadak berubah dingin. Tapi dia tak pernah protes. Ia hanya diam, lalu pamit lebih awal ke kamar. Di lain waktu, saat aku duduk lama dengan Zulaikha di ruang baca, Zainab tiba-tiba datang dan berkata, "Aku masak makanan kesukaanmu. Tapi kalau kamu lebih suka buku daripada aku, tak apa." Lalu ia berbalik pergi tanpa menunggu jawabanku. Dan jujur saja, hatiku mulai terasa sesak. Aku mencoba bersikap adil, membagi waktu dengan bijak. Satu malam bersama Zulaikha, malam berikutnya dengan Zainab. Tapi tetap saja, bukan perkara membagi hari, melainkan membagi hati. Dan aku sadar, hati tak bisa dibagi rata. Suatu malam, aku duduk sendiri di taman belakang. Lampu-lampu taman menyala temaram. Zulaikha datang menghampiri, duduk di sebelahku. "Andi, aku tahu ini tak mudah bagimu. Tapi aku mohon, jangan biarkan salah satu dari kami merasa diabaikan." Aku menatapnya dalam-dalam. "Aku juga bingung, Zulaikha. Aku ingin membahagiakan kalian berdua, tapi aku manusia biasa. Kadang aku salah langkah." Zulaikha tersenyum tipis. "Kau tidak harus sempurna. Kau hanya perlu jujur." Belum sempat aku menjawab, Zainab muncul dari balik pintu kaca. "Aku juga ingin bicara," katanya pelan. Wajahnya tampak lelah, tak seceria biasanya. Kami bertiga duduk diam di taman. Tak ada kata-kata, hanya angin malam yang berhembus pelan. Dan di situ aku sadar, cinta tak selalu membawa bahagia. Kadang, cinta justru menguji siapa kita sebenarnya. Apakah kita cukup kuat untuk menanggung beban yang datang bersamanya? 3 bulan pernikahan kami berjalan tanpa publikasi. Tidak ada unggahan foto, tidak ada pengakuan ke media, dan tidak ada acara resepsi mewah seperti umumnya keluarga Arab kaya. Aku sempat bertanya-tanya, apakah pernikahan ini sungguh dianggap resmi dan dihormati? Atau hanya disimpan sebagai rahasia yang memalukan? Namun Zulaikha menjelaskan padaku suatu malam, "Ayah menjaga kehormatan kita. Dunia luar tidak akan mengerti pernikahan seperti ini. Mereka akan menghakimi." Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati tetap ada keraguan. Sampai suatu hari, aku mendengar percakapan Sheikh Khalid di ruang kerjanya. Ia sedang bicara lewat telepon dalam bahasa Arab. Aku tak mengerti sepenuhnya, tapi beberapa kata seperti kontrak, izin khusus, dan sementara membuat dadaku terasa sesak. Malam harinya aku mencoba bertanya pada Zulaikha, "Apa maksud pernikahan ini? Apakah aku hanya suami di atas kertas?" Zulaikha tampak terkejut. Ia menunduk, lama diam. "Tidak, Andi. Ini pernikahan sungguhan. Tapi memang ada hal-hal yang belum bisa kami ceritakan sekarang." Jawaban itu membuat pikiranku makin kacau. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cintaku pada mereka tulus? Ya, tapi apakah aku sedang dimanfaatkan? Aku belum tahu. Zainab yang biasanya riang, tiba-tiba jadi sering menyendiri. Suatu malam, aku melihatnya menangis diam-diam di balkon. "Aku takut, Andi," katanya. "Takut kehilangan semuanya. Aku tahu, di mata banyak orang, kita tak pantas bersama. Tapi aku mencintaimu, bukan karena siapa kamu, tapi karena bagaimana kamu memperlakukan kami." Kalimat itu menamparku. Di tengah ketidakpastian ini, 2 wanita itu tetap mencintaiku dengan tulus. Tapi apakah aku sanggup bertahan jika pernikahan ini hanya berdasar kesepakatan rahasia antara ayah mereka dan pihak tertentu? Aku mulai berpikir, mungkin aku harus mencari tahu sendiri, menggali lebih dalam, bahkan jika itu menyakitkan, karena satu hal yang pasti, aku tidak ingin menjalani hidup ini dalam kebohongan. Malam itu, aku menulis surat yang belum kukirim, tapi siap jika semuanya runtuh. Surat yang menjelaskan bahwa cintaku pada Zulaikha dan Zainab sungguh adanya. Tapi aku tak bisa menjadi boneka dalam drama keluarga yang penuh rahasia. Pagi itu aku dipanggil oleh Sheikh Khalid ke ruang pertemuan pribadi. Tidak seperti biasanya, ekspresinya kali ini serius dan tanpa basa-basi. "Andi," katanya, "aku ingin kau ikut dalam rapat keluarga besar minggu depan. Mereka akan tahu tentang pernikahan ini.
Aku tercengang. Selama ini pernikahan kami dijaga rapat. Tak ada satupun dari kerabat luar yang tahu. Dan sekarang, publikasi? Kenapa sekarang, Syekh? Tanyaku hati-hati. Ia menghela napas panjang. Karena tekanan datang dari banyak arah. Beberapa anggota keluarga tidak setuju anak-anak Khalid menikah dengan pria asing. Apalagi seorang pegawai dari negeri jauh. Kata-katanya terasa seperti pisau. Tapi aku tetap diam. Aku tahu, dalam dunia mereka, garis keturunan dan kehormatan keluarga adalah segalanya. Dan aku bukan siapa-siapa. 3 hari kemudian, pertemuan itu berlangsung di ruangan megah. Kursi disusun melingkar. Semua mata tertuju padaku ketika Syekh Khalid menyatakan, inilah Andi, suami dari Zulaikha dan Zainab. Pernikahan ini sah dan atas persetujuan penuh dari mereka. Beberapa wajah tampak tidak terima. Seorang paman berdiri dan berteriak, "Dia bukan dari darah kita, ini penghinaan." Zainab langsung berdiri, air matanya menetes. "Kalau Andi tidak diterima, aku rela keluar dari keluarga ini." Zulaikha menyusul. "Kami memilih Andi bukan karena asal-usulnya, tapi karena hatinya." Aku berdiri, menunduk hormat. "Saya bukan siapa-siapa, tapi saya mencintai istri-istri saya dengan seluruh jiwa. Jika ini salah di mata kalian, saya siap mundur. Tapi tolong, jangan ragukan niat saya." Ruang itu hening. Lalu suara Syekh Khalid menggema tegas. Siapapun yang tidak menerima Andi, berarti menolak keputusan kepala keluarga. Dan itu tidak bisa diterima. Perlahan, satu persatu keluarga mengangguk. Tidak semua setuju, tapi tak ada lagi yang protes. Aku tidak tahu apakah itu karena cinta atau karena otoritas Syekh. Tapi aku tahu satu hal, aku telah diterima. Malam itu, di bawah langit Riyadh yang bertabur bintang, aku duduk di atap bersama Zulaikha dan Zainab. Kami saling menggenggam tangan, tanpa kata-kata. "Aku mencintaimu, Andi," bisik Zainab. "Aku juga," tambah Zulaikha. "Terima kasih sudah bertahan." Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menjadi bagian dari rumah ini. Bukan karena darah, bukan karena status, tapi karena cinta yang kami perjuangkan bersama.